Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azil bi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang sangat kami hormati rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih membangunkan kita, sehingga kita masih punya kesempatan, satu, untuk menambah kebaikan, yang kedua, untuk mengurangi dosa-dosa kita. Salah satu nikmat yang besar adalah diberikan hidup, karena begitu hidup itu dibatasi, selesai. Walan yukhilluhi nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Batas kita itu tidak ada yang tahu. Di surat Al-Munafiqun 11, Allah itu mendefinisikan tentang batas dari manusia. Tidak aku akhirkan. Walan yukhilluhi nafsan, nyawa. Kalau sudah sampai bi ajaliha, sampai sudah batas umurnya. Siapa yang membatasi itu? Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Jadi ketika kita dibangunkan dari tidur, berarti kita belum sampai batasnya dan diberi kesempatan Allah SWT. Surat Az-Zumar ayat 42. Ketika ada nyawa itu ditahan fi manamiha, dalam tidurnya, maka Allah akan lepaskan ketika dia belum sampai ajalnya, dan Allah akan menahan bagi yang sudah ada ajalnya. Kenapa saya buka dengan ini? Karena manusia itu sering lupa bahwa kesempatan itu ada, itu tidak dimanfaatkan. Nah, yang sedang viral, seperti biasa saya sampaikan hal yang sedang viral, kan karena adanya kecelakaan di jalan tol. Ada dua peristiwa yang persis sama, cuma beda tempat. Yang satu di Cipali, ketika sahabat saya, dekan Fakultas Peternakan, Profesor Gede, meninggal. Di waktu yang sama, seorang artis di Nganjuk yang namanya Vanessa. Pak Ustadz tahu? Iya, karena saya baca. Pak Ustadz tahu harganya berapa? Nah, ya, Pak Ustadz tidak boleh ngomongin itu. Nah, gitu ya. Tapi konteksnya adalah dua-duanya meninggal. Alasannya sama, kecelakaan. Alasannya sama-sama tidak tahu. Alasannya sama-sama kecelakaan di jalan tol. Alasannya sama, kecelakaan tunggal. Alasannya sama, yaitu human error. Alasannya sama, hasilnya sama, yaitu meninggal. Tapi ada yang tidak kita ketahui, yaitu kegaiban dari meninggalnya dua orang itu. Yang kita lihat hanya yang ada di dunia karena keterbatasan akal kita. Makanya tadi saya membaca, waktu saya ngimami tadi, surat Al-Fatir ayat 37-38. Sebenarnya itu lanjutannya ada sampai ayat 42. Innallaha alimul ghaibi wassamawati wal ardh. Innahu alimun bidzati sudur. Apapun kegaiban yang ada di langit dan bumi, itu ilmunya milik Allah. Dan Allah tahu apa yang ada di dada masing-masing orang itu. Kok ada suara-suara itu? Saya kira ada frekuensi yang masuk gitu ya. Ternyata frekuensi dari dalam sendiri ini. Jadi gini, saya ulangi Bapak sekalian. Sama-sama yang terjadi itu yang sebatas mata kita memandang. Tapi ada yang lebih hakiki adalah kegaiban itu ketika meninggal itu.
Yang terjadi sekarang, Prof Gede itu guru besar, ya di Gajah Mada, dekan lagi, dekan baru dilantik juga. Mungkin ini tugas pertama. Ya. Kemudian ada seorang Vanessa itu, yang viral sampai hari ini adalah yang Vanessa. Prof Gede itu hanya ditulis di running text, ya, reviewan waktu itu. Artinya di dunia sekarang yang viral adalah Vanessa. Lalu orang mulai berpikir, ternyata jadi profesor, jadi dekan, pinter, sekolah suwe itu ternyata tidak bermakna, gitu kan. Viral aja enggak kan gitu. Iya. Jadi sekali lagi yang artis ya nggak salah juga, wong dia artis ya. Saya sebagai ustadz juga nggak boleh dong mengatakan dia harganya 30 juta, itu kan nggak boleh, murah ya. Oh 80 tuh ada yang pernah nganyam gitu kan. Artinya ini membuktikan lagi bahwa apa yang ada di dunia dengan apa yang sesungguhnya terjadi hakiki itu berbeda. Maka Allah mengatakan berpeganglah pada tali Allah. Siapa yang lebih baik antara Prof Gede dengan Vanessa? Tidak ada yang tahu. Walau alam bisa, tapi kita berprasangka baik. Semoga kedua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Tapi ini membuktikan lagi di dunia itu tidak adil, unfair. Ketika kita sudah kerja keras, ya, kemudian ada ustadz yang meninggal, ada orang yang berjuang meninggal, nggak pernah diviralkan. Kemarin saya melihat di TV ada vaksinasi di Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat. Polisi itu sampai nyeberangi sungai yang banjir gitu. Ya tidak viral kalau itu, tapi ya dia lakukan saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berjuang secara senyap gitu? Di lereng Gunung Merapi sana, mulai dari Bukit Sari naik sampai Bali Rantai perbatasan itu, saya bersama teman-temannya 200 ustadz membina TPA kecil-kecil. Itu tidak pernah diviralkan. Terkenal dari mana? Enggak ada. Waktu terakhir korban, Bapak Ibu harus berpikir ini, karena saya tahu di sini korbannya banyak banget. Sampai ibu-ibu aja masuk dalam kulkas saja yang sampai hari ini nggak selesai. Ada satu masjid yang tempat perjuangan itu hanya punya 2 ekor kambing untuk 200 kakak. Sekarang loh Pak, tahun ini loh, 2 ekor kambing untuk 200 kakak. Pernah terpikir oleh Bapak Ibu sekalian? Sementara ada masjid-masjid besar 16-20 ekor, diambil satu saja nggak boleh karena alasannya saya pengen nyembelih di sini, saya harus afdol di sini. Sementara di sana hanya punya 2 ekor kambing. Nah ini yang perlu dipikirkan. Kita itu masih selalu berpikir Al-Qiyamah 2021. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah mengatakan kamu itu manusia itu sukanya ajilah. Ajilah itu jangka pendek, instan. Lalu yang 21, wa tadharunal akhirah. Lalu kamu meninggalkan akhiratnya. Jadi meskipun kegoiban, pertimbangannya itu masih duniawi. Tapi kalau kita berpikir dari sisi kegoiban, apapun yang kita lakukan, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha teliti untuk menghitung-hitung amal manusia. Makanya dalam konteks korban hanya sebagai contoh saja, bagaimana mungkin kita masih berpikir kalau nungguin itu afdol gitu. Mana ayat yang mengatakan nungguin itu afdol? Saya mau berdoa dibanding dengan mengirimkan tanpa diketahui orang banyak 23 juta kirim ke Bali Rantai. Pasti di sana akan orang lebih bahagia. 200 orang akan tersenyum bahagia karena dapat sapi, karena selama ini hanya dapat kambing. Nah konteks-konteks seperti ini yang masih ada di negeri ini. Orang berpikir sangat pendek. Padahal ada sesuatu. Kalau sudah di sana orang bahagia, lalu semangat lihat TPA, lalu dia baca Qurannya semangat, anak-anaknya pinter baca Quran, masjidnya jadi makmur, maka orang yang mengirim sapi itu akan multi level marketingnya, MLM. Sampai dia mati,
masih terus. Setiap ada anak yang membaca, santrinya berapa Pak? Kalau itu ada sekitar santri sekitar 3.000, karena ada 2 sampai 2 kabupaten itu. 3.000 itu baca Quran semua, karena dikasih sapi oleh bapak, maka bapak meninggal, kita meninggal. Bayangkan 3.000 santri, satu huruf satu kebaikan, sudah 3 kalikan 10, 30.000 kebaikan. Dibanding hanya akan nungguin. Saya kalau nggak nungguin nggak mantep saya kalau nggak lihat nyembelihnya nggak mantep, itu dalil dari mana? Nah inilah yang harus kita introspeksi. Kita itu masih memikirkan urusan-urusan yang ajilah. Kalau kita harus nungguin afdol, orang haji itu nggak afdol semua. Emang kita tahu kambing kita yang ribuan itu orang haji? Tidak ada yang tahu, bayarnya cuma di bawah tangga itu, Masjidil Haram itu. Kambingnya di mana? Nggak ngerti. Sendi. Apa pernah dituntunkan kita harus nungguin? Itu dikirim ke Ethiopia, di Afrika, dikirim kapan ya orang ngerti. Itulah Al-Hajj 37. Kenapa saya sampaikan ini? Terkait dengan kasus Vanessa dan Prof Gede. Nah itulah contoh. Kalau kita mau bersandar pada dunia, pasti tidak mutlak kebaikan itu. Hanya ajilah, hanya jangka pendek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini adalah bahwa mati itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Permasalahannya, orang yang mati itu seperti apa dasar parameternya? Kan kita harus tahu. Mari kita lihat An-Nisa 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsir wa sa'ah wa man yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut aqaha ajrahu malallahu wa kana Allahu ghafurur rahim. An-Nisa 100. Ini kisah orang yang keluar dari rumahnya lalu meninggal. Mana yang efektif efisien? Mari kita baca An-Nisa 100. Wa may yuhajiru fi sabilillah. Orang yang pindah, yuhajiru fi sabilillah, moving, dinamis, seperti Bapak Ibu dari rumah datang ke sini. Untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah, memastikan agama Allah ada di muka bumi. Coba kalau Bapak Ibu tidak ke sini, kan lucu, masjid semene gede ini orang masih subuhan. Berarti agama Allah dipertanyakan, ada enggak agama Allah itu? Tapi faktanya apa Bapak Ibu sekalian? Masjid-masjid kan kosong. Subuhan itu kosong. Nah sekarang ada pembenaran, pandemi kan gitu. Karena pandemi lalu kosong, ya. Padahal dulu ya tetap kosong. Gitu. Level 1 ya kosong. Gitu. Tapi ngomongnya, aku itu kalau nggak ke masjid gelisah aku. Pemerintah ini karepe piye toh? Mana ya? Ya wis gundulmu. Aku yang mana? Kalau dulu sebelum pandemi orang menyang kok saiki rame yang titik protes ke pemerintah kan gitu. Ya, artinya apa? Bapak Ibu inilah yang keluar dan moving. Maka tidak ada sejak dulu Nabi dan Rasul itu menyebarkan agama itu dengan diam saja. Tidak ada. Pasti moving. Pasti sebuah perjalanan. Ya, baca Yusuf 109. Afalam yasiru. Mereka itu bepergian. Asbabul nuzulnya afalam yasiru itu sebenarnya ada di kisah Nabi Nuh yang harus bepergian kemudian menyebarkan agama itu. Walaupun dulu itu ketika menyebarkan. Nah ini sedikit ya, kisah itu di Al-Mu'minun 24. Kisah itu terulang sekarang. Jadi gaya-gaya jahiliyah, itu kan gitu. Ya, dia bilang, faqala malaikul ladzi nafar min qaumihi. Ada pimpinan dari seorang jahiliyah itu bertanya kepada kaumnya, wa hadza ila basyarum mislukum yuridu ayyafa'u alaikum. Waktu itu orang itu ketika Nabi Nuh mengajarkan, ini sedikit flashback ya, betapa dakwah itu terulang, pengeyelan itu terulang saja, gitu ya. Jadi saya mengatakan sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang ya, itu sampai Rasulullah gitu kan ya, itu model pengeyelan itu ada. Jadi malah kelompok sungai itu ada, ya, sungai ya. Kelompok Sungeyal itu pasti alasannya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi kalau ada orang kok apa-apa mencari pembenaran, yaitu kelompok sungai, gitu. Kelompok Sungeyal. Nah lalu mengatakan, Nuh itu bila kata kaum pimpinan itu, gitu. Nuh itu, dia itu hanya manusia biasa seperti saya, seperti kita.
Dia hanya ingin ngetop, gitu loh kalimatnya. Ya, ada yuridu ayyafadalu alaikum. Kalau kalimat di Al-Quran tidak ngetop, tapi ingin terlihat lebih baik, lebih mulia daripada kalian. Begitu kalimatnya. Oh, sekarang kan, itu cuma pengen ngetop aja, kan gitu loh. Itu caper aja gitu kan. Lalu yang kedua, cari dukungan, kan gitu. Jadi setiap dakwah itu gitu. Itu juga kayak gitu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kalau ini yang penting, pasti dikembalikan pada sesuatu yang bersifat mistik. Kegoiban yang dikira hebat itu kalau sudah di luar kewajaran. Dia mengatakan gini, kalau memang benar ada utusan kepada kita, maka Allah akan mengutus malaikat. Itu kalimatnya. Sekarang kan terulang lagi. Kayak ngomong biasa. Anak tenan ya Gusti Allah ngedongke malaikat. Dalam konteks ini anak tenan lah ngekek ini mati kabeh. Jadi kalimat-kalimat pembangkangan itu sejak dulu ada. Nah, dalam konteks ini maka seseorang yang ingin mengembangkan dakwah juga harus melakukan perjalanan. Afalam yasir. Kalian harus berjalan. Ya, jadi di dalam dunia Islam moving, dinamis itu diperintahkan. Artinya tidak ada orang kok berdakwah itu hanya model diam, model statis itu tidak ada. Pasti ada moving. Sehingga banyak orang bepergian. Rasulullah dicontohkan bepergian untuk apa? Untuk berdagang. Surat Al-Quraish itu menyerahkan orang-orang sana itu berdagang. Abdurrahman bin Auf itu terkenal karena berdagang. Maka yang kedua memang harus moving kita itu. Seperti masjid ini pasti dinamis. Ada suatu pergerakan gitu. Nah, manusia pun akan selalu ada pergerakan untuk mencari rezeki. Supaya itu efektif, turunlah An-Nisa 100. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, kemudian jihad fisabilillah, mendapatkan 3 kebaikan di dunia, 1 di akhirat. 1, dikuatkan muraghaman, dikuatkan tempat hidupnya, dikuatkan rumahnya, dikuatkan kantornya, dikuatkan hidupnya, dikuatkan kedudukannya. Katsira, kata Allah, diberikan pahala yang rezeki yang banyak. Katsira, yang terpenting juga ada yang ketiga, wasa'ah. Wasa'ah itu artinya dicukupkan. Nah, konteks dicukupkan ini sekarang menjadi sangat terkait gitu ya. Dicukupkan rezeki, karena banyak orang diberi banyak tidak cukup. Gitu. Ibu bapak pilih pundi? Oke, ning kurang, utawa sithik ning cukup. Pilih sing pundi jenengan? Cukup. Ini saya benar sampean ini urato. Tidak bisa pilih loro kok pilih telu. Rumah gitu ya. Kursi rezekine sithik ning cukup utawa rezekine akeh ning kurang. Ya cukup. Ya di masyarakat di dunia itu rezekine sithik ya cukup, rezekine akeh ya cukup. Ngoten niku lho. Sing apik ya akeh tur cukup. Makanya doane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal sedikit saya intermezzo di Bapak. Orang miskin dan kaya itu terpautnya di akhirat 500 tahun Pak masuknya. Bukhari Muslim ketika gini, ketika orang-orang mengadu apa fuqara itu sudah masuk surga, maka orang-orang kaya masih di batas hisabnya. Lalu kira-kira apa? Ya 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Karena hitungannya pakai as-sajdah ayat 7, bukan pakai hitungan kita. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi urusanku, kata Allah. Lalu hitung-hitungan itu aku pakai hitungan akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu, 1 hari di akhirat miqdaruhu kadarnya sama dengan alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia. Jadi ketika orang-orang miskin, fuqara itu masuk surga, orang kaya masih dihisab. Jika jaraknya dikatakan 500 tahun, ya suwe tenan toh.
Kalau gitu kita berdoa jadi orang miskin aja. Ono sing wani ra? Ya Allah, mugi-mugi anak keturunan saya nanti miskin nanti opo-opo. Ada yang berani gitu? Ustadz rawani, aku ya rawani itu mau ya anak cucu saya tercukupi rezekinya. Lah ngoten niku syukur oke. Nah, penjualan paringi pajero ya alhamdulillah. Syukur Fortuner. Ngoten niku ta. Malaikat ngomong wis entek. Ngoten nggih. Jadi nak donga yo aja detail-detail banget. Yo sik jomblo yo donga ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paringi cewek yang baik, tinggi 170 cm, gitu ya. Kulitnya glowing, setiap hari ke Natasha, gitu ya. Karena duitnya banyak, sayang pada suami, umurnya antara 20 sampai 30, lulusan Gajah Mada 3,5 IPK-nya. Malaikat ngomong raono. Maka jangan dongo ya detail-detail mesake malaikat. Dek itu filingnya kan foldernya ra cetok, jadi angel. Nah konteks itu kan ada. Setiap orang tahu hisab itu panjang sesuai yang dipertanggungjawabkan. Duitnya oke ya hisabnya suwe gitu aja. Tapi apakah boleh kaya? Boleh. Sugih ya oke. Ning nang kono iso dipertanggungjawabkan. Cuma nak pas miskin ya alhamdulillah masuk surga lewat jalur miskin. Surga lewat jalur miskin itu dia selalu bersyukur, ojo komplain. Wis miskin nyolongan. Ya dunia akhirat ra entuk apa? Padahal Allah itu mengatakan ada kisah kan apa itu Sa'labah bin Kasauri. Itu kan contoh. Sa'labah itu contoh. Dalam konteks ini, Sa'labah itu kan terkenal. Setiap pagi habis subuhan itu langsung lari, lari. Rasulullah itu kan sangat perhatian pada jamaahnya. Dipanggillah Sa'labah. Kenapa kamu kalau habis subuhan kok nggak berdoa? Kok langsung mulai gitu? Kalau bapak-bapak sini ditanya Rasulullah gitu, jawabannya gitu. Kepoyo. Selak le Arab nang Solo. Mana ya ta? Solo mo sapa ya? Juragane kuwi ya ta. Selak Arab nang anu niki gowes. Tapi waktu itu Sa'labah enggak. Saya harus pulang Rasul karena saya punya satu pakaian yang layak untuk sholat. Saya bergantian dengan istri saya, saking miskin. Rasulullah lalu tersenyum saja. Oh iya, cuma iya gitu. Ini kan Rasulullah itu kasof gitu ya. Punya ilmu kenabian namanya kasof, mukasof. Mukasof itu punya bisa mengetahui apa yang terjadi di luar nalar yang ke depan karena wahyu Allah, bukan karena ramalan gitu. Rasul senyum. Senyum Rasulullah itu mesti penuh arti. Yeah. Kalau senyum kita penuh iri dan dengki. Ngono ae aku yo iso. Nah, waktu itu akhirnya suatu saat Sa'labah itu kan setelah dialog dengan Rasul itu kok setan datang. Setan itu kurang ajar tenan. Ya, setiap kesempatan itu datang. Waktu ketoke lho ya, perkiraan saya. Setan teko Sa'labah. Rasul itu pengen ndongake kowe lho. Mosok kowe miskin terus, jadi sregep ngaji kok miskin. Jadi nak subuh itu kepak malaikat akan meliputi Al-Hasr ayat apa itu 28 akan diampuni, dimudahkan rezekinya. Kowe kan miskin terus, ayo jaluk sugih gitu. Sik muni ngoten niku sinten? Setan kok ndelok raiku. Sampai terapi, setan. Aku ki ming nira. Akhirnya betul. Sa'labah ketemu Rasul, mbok kula didongake. Begitu konsep. Dongake apa? Mbok kula didongake sugih. Rasul itu senyum aja. Rasul tahu apa yang terjadi. Maka Rasul mengatakan, Sa'labah, jangan-jangan kemiskinanmu itu adalah hal yang terbaik untuk kamu. Gitu saja Rasul itu. Tapi Sa'labah mengatakan, boten. Pokok men, ngoten saja. Bayangan dulu, corok Karangwaru dulu ya. Pokok men. Nah, mesti pokok men kan Jogja. Jogja itu ngomong itu lembut yang intimidatif. Pokok men. Nah, ngono kuwi to. Dalane lewat di pokok men, sedayu ngidul. Ngoten niku to. Pokok men. Kula sesuk nak kula sugih, kula tetep ngaji Rasul. Ngoten niku. Ya wis dongake dengan Rasulullah. Kersane tak Gusti Allah. Wa ya pilih mayasa wa ya atiku mayasa wa Allahu ala kulli syai'in. Dongake ten.
sugih, wedhus 5, cepet banget berkembang, beranak pinak itu. Sampai rumahnya yang dekat Madinah itu nggak cukup, dia minggir keluar dari Madinah untuk memberi space kepada domba-dombanya itu. Kambing dombanya itu luar biasa. Setelah itu tambah lagi sampai dia di luar lagi jauh dari Madinah. Sehingga dikatakan kambing dari Sa'labah itu ada di ngarai lembah di antara 2 bukit. Saking nggak bisa dihitung. Sejak itulah dia mulai, bukan sengaja tidak ke masjid, tidak sempat. Duhur lewat, asar lewat, dari ribuan dia itu harus nunggu itu. Hingga suatu saat Rasulullah mengirim orang untuk yakat emas, ya, untuk sedekah dan yakat. Apa kata Sa'labah? Wah, kalau ini pemerasan gitu ya. Mosok Rasul minta upeti. Wah, inilah yang membuat Allah itu murka. Saya tidak akan membahas itu, tapi artinya ada orang berubah. Ya. Ketika dia itu miskin, dia akan menjadi bagus ibadahnya. Tapi kalau kaya lupa. Tapi konteks ini pun juga tidak selamanya benar. Bukan berarti orang yang miskin lalu kaya itu menjadi orang yang nggak bagus. Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia itu waktu itu pindah nggak punya apa-apa, setelah itu kaya raya tetap aja berjuang di jalan Allah. Bagaimana Utsman, bagaimana Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu luar biasa. Kalau sedekah semuanya 30, 3.000, begitu orang kaya juga ada yang bagus. Asik petok ya Sa'labah ya. Maka sekarang pun demikian toh. Ada orang yang kaya jauh di masjid ya berarti nasabe melu Sa'labah gitu ya. Ada orang yang makin kaya makin bagus ya ikut sahabat Rasul. Bahkan hebatnya sahabat-sahabat itu kalau ada orang lain menginginkan barangnya dikasihkan. Wah, lah kok jamu apik. Nah, kok surbanu apik kake. Ketoke kurmamu enak kake. Kalau saiki ketoke bojomu ayu. Yo konteksnya jangan begitu kan ya toh. Tidak bisa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perubahan itu ada. Ujian itu ada. Di surat Al-Anbiya 35. Wa nablukum bisari wal khairi. Aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sehingga ketika kita keluar bagaimana untuk sampai mati itu? Maka tadi itu wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. 3 ya. 1, dikuatkan hidupnya, dikuatkan rumahnya, dikuatkan pekerjaannya, dikuatkan karirnya. 2, ditambah-tambah rezekinya. Kemudian yang ketiga wasa'ah, dicukupkan. Dicukupkan itu nanti linknya ke surat At-Tolak 2-3. La yahtasib mahraja dan bahwa hasbuh. Allah itu memberikan dari arah tidak disangka-sangka untuk menyelesaikan sebagai jalan keluar, dan wahuwa hasbuh, pasti bisa mencukupi itu. Tapi kalau yang Anisa 100 memakai wasa'ah. Nah, wasa'ah itu menjadi sekarang cocok karena orang tadi saya kembali lagi dicukupkan. Apa ada yang lebih hebat lagi? Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa man yahruju min baitihi, orang yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulihi, berpindah karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut, kemudian dia harus mati. Kalimatnya itu begitu. Summa yudrikuhul maut, dan orang itu harus mati. Summa yudrikuhul maut, aqaha ajrahu malallah. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Bahkan Allah ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa orang yang berjihad, orang yang bisa fisabilillah, maka dia menjadi syuhada, mati di jalan Allah, mati syahid. Walaupun mati syahid kan levelnya macam-macam, tapi yang ini adalah mati syahid. Tidak ada balasan. Orang mati syahid di hadapan Allah adalah menjadi fi ashabil jannah, menjadi penduduk surga. Maka dengan demikian konteks kita di dalam hidup ini adalah bagaimana kita keluar dari rumah diniatkan jihad fisabilillah. Kalau ini dilakukan, tidak ada kesempatan kita untuk berbuat jahat. Dari mana berbuat jahat? Ora mungkin korupsi. Logikanya biar jihad bisa bilang kok korupsi. Ngomongin ini, iki aku korupsi, ini gue bangun masjid lu ya. Kau tahu kerumuh jenengan? Ya cetak orang. Korupsi itu mesti kegiatan senyap gitu. Tidak ada yang tahu gitu. Tapi dalam konteks ini kan tidak mungkin. Maka dari itu sekalian umur kita pendek. Untuk itu buat efektif dan efisien.
Anisa 100 ini efektif dan efisien. Satu, waktu kita pendek, tapi setiap detik, setiap menit adalah sebagai sebuah pahala. Seandainya ya tentang Nabi Nuh tadi, bahwa pengeyalan itu ada di Al-Mulk 2324. Nah itu nanti digabungkan. Kemudian yang terakhir tadi Anisa 100. Anisa 100 itu nanti dukungannya supportingnya dari Al-Baqarah 249. Nah sehingga ujungnya itu adalah kita akan mati syahid, ya insya Allah itu orang bertakwa mati itu ada di surga itu Al-Hijr 45, Al-Aqaf 16, Al-Baqarah 20. Nah itu anunya benang merah hari ini yang ada di dalam Al-Quran. Semoga nanti di rumah bisa dididik kembali. Jadi demikian yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Samu qarib mujibud da'wat ya fadil hajat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jauhkanlah kami dari kesesatan, jauhkanlah kami dari kebodohan, masukkanlah kami ke dalam fi ashabil jannah. Seandainya Engkau hentikan kami ya Allah, hentikanlah kami dalam pada husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.